Oke, halo semuanya. Ketemu lagi. Hari ini kita bakal menyelami sebuah cerita klasik, ya. Cerita yang benar-benar menantang cara kita mikir soal identitas dan takdir. Ini semua tentang sebuah nama, beban yang dibawanya, dan pada akhirnya pencerahan yang didapat. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang kayaknya pernah kepikiran sama kita semua kan? Apa iya nama yang dikasih ke kita pas lahir itu beneran punya kekuatan buat nentuin jalan hidup kita? Coba kita cari tahu jawabannya dari perumpamaan kuno ini. Jadi, cerita kita ini berawal dari seorang murid muda, murid dari seorang guru Zen yang sangat bijaksana. Dia ini teman-teman membawa beban yang berat banget, tapi bebannya itu bukan di punggung loh, bebannya itu ada di namanya sendiri, nama yang dia dengar setiap hari. Yap, kalian nggak salah dengar, namanya adalah si buruk. Coba deh bayangin gimana rasanya tumbuh besar dengan nama kayak gitu. Nama inilah yang jadi sumber penderitaan utamanya. Setiap harinya itu perjuangan banget buat dia, jadi bahan ejekan teman-temannya, dan setiap kali namanya dipanggil, rasanya kayak dihina. Sampai akhirnya dia putus asa dan mikir, satu-satunya jalan keluar ya ganti nama. Cari nama yang lebih balik, lebih terhormat. Makanya dia datang ke gurunya buat minta tolong. Nah, waktu si buruk ini memohon-mohon minta nama baru, si guru Zen ini nggak langsung kasih loh. Malah sebaliknya, beliau ngasih sebuah tugas, sebuah misi yang bakal mengubah cara pandang si pemuda ini selamanya. Coba perhatiin deh instruksi gurunya. Beliau nggak ngasih jawaban yang gampang. Malah, si buruk disuruh untuk menemukan jawabannya sendiri lewat sebuah perjalanan, sebuah pencarian makna yang sesungguhnya. Dan begitulah, dengan bekal seadanya dan harapan besar untuk dapat hidup baru dengan nama baru, perjalanan si buruk pun dimulai. Dia mulai berkelana dari satu desa ke desa lainnya tanpa tahu pelajaran berharga apa yang sedang menunggunya di depan. Ternyata perjalanan ini membawa dia ke serangkaian pertemuan yang bisa dibilang aneh dan ironis banget. Ada 3 pertemuan yang secara fundamental akan mengubah pemahamannya tentang apa itu arti sebuah nama. Jadi, di pemberhentian pertamanya, dia tiba di sebuah kota. Dan di sana, dia langsung disambut sama pemandangan prosesi pemakaman. Ramai banget orang lagi nganterin jenazah. Tentu aja, dia jadi penasaran. Dia pun bertanya, siapa nama orang yang meninggal itu? Dan jawabannya benar-benar bikin dia kaget. Namanya adalah si hidup. Loh kok bisa? Bagaimana mungkin si hidup bisa mati? Tanyanya keheranan. Nah, dari sinilah penduduk kota memberinya pelajaran pertama. Mereka ngejelasin ya, mau namanya si hidup atau si mati, semua orang pada akhirnya pasti akan meninggal. Nama, kata mereka, itu cuma label. Wah, ini jadi semacam bibit pencerahan pertama buat si buruk. Sambil terus merenungkan apa yang baru aja dia pelajari, si buruk masuk lebih dalam ke kota. Di sana, dia melihat pemandangan yang gak enak banget. Seorang gadis pelayan dilempar keluar rumah dan dipukuli sama ayahnya. Dia pun bertanya, kenapa gadis malang itu dihukum? Jawabannya, karena dia nggak bawa pulang upah. Pas dia nanya nama si gadis, ironi kedua menghantamnya lagi. Nama gadis itu adalah si kaya. Orang-orang di sekitarnya kembali ngasih pelajaran yang sama. Baik namanya si kaya maupun si miskin, kalau nggak kerja ya nggak akan diberi upah. Nah, di sini polanya mulai kelihatan jelas banget. Saat si buruk ninggalin kota itu, dengan pikiran yang makin terbuka, di tengah jalan dia ketemu sama seorang pengelana yang kelihatan bingung dan benar-benar kehilangan arah. Ketika si buruk nanya namanya siapa, orang itu menjawab, nama saya si pemandu. Hah? Si pemandu? Tapi tersesat. Ini dia pelajaran ironis terakhir yang jadi pukulan telak dalam perjalanannya. Dan sekali lagi, logika yang sama dijelaskan kepadanya. Mau namanya si pemandu atau si buta arah, siapapun bisa tersesatkan. Di titik inilah semuanya jadi jernih dan terang benderang buat si buruk. Inilah dia, momen pencerahannya. Setelah 3 pertemuan yang membuka mata itu, semua kepingan teka-teki itu langsung nyambung, membentuk sebuah pemahaman baru yang sangat mendalam. Jadi poin krusialnya begini. Dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa sebuah nama itu nggak punya kekuatan magis atas realitas. Si hidup meninggal, si kaya nggak punya uang, dan si pemandu kehilangan arah. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Dia sadar kalau nama itu, ia cuma penanda, cuma sebuah kata untuk membedakan satu orang dari yang lain. Kalau nasib, itu adalah sesuatu yang kita bangun sendiri lewat perbuatan kita, bukan lewat label yang ditempelin ke kita. Dengan kebijaksanaan baru ini, beban yang selama ini dia pikul kayak langsung lenyap gitu aja.
Perjalanan pulangnya terasa jauh lebih ringan daripada perjalanan perginya. Akhirnya dia menghadap gurunya lagi, tapi kali ini dia datang bukan buat minta nama baru. Dia datang untuk bilang kalau dia sekarang sudah menerima nama yang dulu sangat ia benci. Dia telah menemukan kedamaian, bukan dengan mengubah namanya, tapi dengan mengubah cara pandangnya. Sang guru, yang tentunya udah tahu hasil ini dari awal, cuma tersenyum. Misi itu ternyata bukan untuk menemukan nama baru, tapi untuk menemukan penerimaan diri. Dan si buruk telah berhasil dengan gemilang. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kisah si buruk ini mendorong kita untuk melihat lebih dari sekedar label yang diberikan kepada kita. Mungkin bukan nama kita yang perlu diubah, tapi cara kita memandang diri sendiri dan kekuatan yang kita berikan pada kata-kata. Sebuah pelajaran yang dalam banget untuk kita semua renungkan.